Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,79%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan peningkatan volume sebesar 3,93%. Ya, seperti yang kita tahu kemarin, ada keputusan cukup penting yang diputuskan oleh The Fed, ya, dan ini tentunya mempengaruhi market juga. Untuk Bitcoin, untungnya tidak terjadi koreksi yang terlalu besar. Dia hanya terkoreksi sebesar 0,78% dan dia sekarang trading di angka 26.990 ya. Nah, sementara untuk Ethereum dia terkoreksi nyaris 2 kali lipatnya di 1,34% di angka 1.619. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,11% di angka 214,45. XRP terjadi koreksi tipis di 0,08% saja di angka 51 sen. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1%-an di angka 25 sen. Dogecoin terjadi koreksi tipis 0,07 dan Solana terjadi peningkatan tipis sebesar 0,42% di angka $20 lebih 0,7. Dan yang terakhir untuk si Toncoin, dia mulai terkoreksi dengan signifikan sebesar 5,75% di angka $2 lebih 39 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537.5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000 bisa mendapatkan 50 USDT dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, supaya syarat ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Nah, untuk Economic Calendar kita pada hari ini ya, kita bisa lihat kita keluar beberapa ini penting sebenarnya, seperti FOMC, ada statement, ada juga projection dan juga interest rate. Nah, untuk interest rate kita bisa lihat hari ini tuh dia sesuai dengan forecast, jadi tidak ada perubahan. Nah, tapi dengan catatan, nanti kita bahas di belakang nih, apa notes-nya begitu, karena ada beberapa juga statement yang cenderung masih hawkish gitu ya. Lalu kalau kita lihat untuk nanti lebih malam, jangan kaget, masih cukup banyak ya. Hari ini ada initial jobless claim nanti jam 7:30 malam. Untuk initial jobless claim, harapan kita adalah apa? Supaya dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Karena lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Maka dari itu kita ingin dia lebih tinggi daripada forecast. Ini untuk initial jobless claim. Nah, selanjutnya ada juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Nah, untuk ini harapannya seingat gue sama ya. Kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena lower than expected reading should be... kebalik. Untuk yang ini, kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Jadi untuk ini kita ingin dia lebih rendah daripada minus 0,07 gitu. Selanjutnya lebih malam lagi ada existing home sales. Nah, untuk ini harapan kita adalah sama kayak si Philadelphia Fed Manufacturing Index. Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena ini negatif untuk USD. Berarti lebih rendah daripada 4,10 M ini juta berarti kayaknya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Sangat padat jadwalnya dari subuh sampai malam, ada terus news ya. Jadi buat lo yang pegang posisi futures nanti mungkin harus pertimbangkan kalau belum kena target TP-nya secara otomatis boleh mungkin TP manual ya.
Nah, untuk besok tanggal 22 kita cobain tip dulu ada yang penting atau tidak. Dan untuk tanggal 22 dari US akan keluar satu data penting yaitu S&P Global Services PMI ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan news ini otomatis kita akan ngebahas mengenai keputusan The Fed ya. Jadi The Fed ini memutuskan untuk tidak meningkatkan interest rate ya, tetapi dia mengindikasikan bahwa dia akan stay lebih lama di sini ya, atau maksudnya lebih lama di interest rate setinggi ini gitu ya. Jadi indikasinya ada kemungkinan hike sekali lagi ya, ada kemungkinan hike sekali lagi, dan udah gitu dia baru akan cut gitu ya. Ini gimana? Ya menurut gue dibilang hawkish banget enggak ya, tapi masih cenderung hawkish. Kalau dovish itu kebalikannya, dia memutuskan untuk cut ya, mulai penurunan interest rate. Tapi lagi-lagi belum sepertinya ya. Nah, mungkin yang bisa menjadi trigger untuk The Fed bisa melakukan cut adalah kalau sampai US benar-benar masuk resesi. Karena biasanya satu negara bisa masuk resesi itu karena dia terlalu lama, interest rate-nya terlalu tinggi gitu ya. Oke, dan selanjutnya kalau kita juga di sini untuk si GDP mereka growth-nya itu di revise ya, menjadi ekspektasinya untuk meningkat 2,1% tahun ini. Dan untuk apa namanya di sini mereka mulai mengurangi bond holdings, which is ini juga cenderung hawkish begitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya yang menurut gue sih tetap yang menjadi satu signal besarnya dia akan mulai pivot ya adalah saat interest rate mulai turun ya, tapi sayangnya minimal sampai tahun ini, sampai akhir tahun ini seperti tidak akan terjadi ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita di Twitter. Ini sebenarnya simple banget sih. Ini ngomongin soal satu hal yang sedikit berbeda dari tahun-tahun, dari cycle-cycle sebelumnya, bahkan dari 2012 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 2020 di sini arguably ya 2020 sampai sekarang terjadi penurunan terus-menerus di exchangers ya. Jadi Bitcoin banyak sekali yang ditarik dari exchangers, di mana dari sebelumnya arguably dari 2013 sampai 2020 di sini peningkatan BTC ke exchanger itu terus meningkat secara eksponensial. Nah, kali ini kita masih belum pernah lihat nih apa yang terjadi apabila kita dapat bull market baru ya, bull market baru dengan kondisi seperti ini, di mana kita itu terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high dalam urusan Bitcoin di dalam exchangers. Artinya apa? Artinya ini bisa mengurangi supply di markets, begitu. Nah, ada possibility mungkin kali ini bull marketnya bisa ekstra spesial. Spesial seperti apa? We don't know. Mungkin bisa lebih panjang ya. Mungkin juga bisa lebih cepat ya. We'll see ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu ya sesuai prediksi sih sebenarnya ya. MA50 kan kemarin tuh masih dalam kondisi overbought tuh kalau di atas dari MA50. Jadi dia tembus dikit nih ya, dia daily close tadi pagi itu di 27.123, berarti sedikit di bawah dari MA50 ya. Ya masih sesuai prediksi sih sebenarnya ya. Dan kalau kita ngomong juga ini adalah beberapa resisten yang gue udah bahas dari kemarin-kemarin nih ya, sedikit mengkhawatirkan. Ada MA50, MA200 dan lain-lain ya. Jadi untuk sekarang PR-nya dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 26.400-an ya. Nah, kalau kita ngomongin soal di weekly seperti yang kita sudah bahas juga dari ya basically 2 minggu ke belakang, bull support band sepertinya masih ampuh menjadi resisten yang kuat untuk Bitcoin ya. Jadi lagi-lagi makanya gue bilang jangan FOMO ya. Oh, ngelihat Bitcoin rally, wah udah nih lanjut all time high. Masih banyak PR-nya gitu ya. Jadi ya kita lihat dalam 3 hari lebih 21 jam ke depan apakah Bitcoin bisa reclaim si bull support band dan menjadikan ini sebagai support lagi. Kalau bisa itu pertanda yang super bullish. Tapi kalau reject lagi kebalikannya itu literally very bearish gitu ya, karena dia membuat suatu lower high di sini secara di weekly-nya tentunya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini sesuai juga dengan prediksi kita kemarin, bukan prediksi lah, ya analisa, jangan prediksi, aduh. Jadi kayak mendekati ke dukun kalau ngomongnya prediksi ya.
Nah, kita bisa lihat di sini dia membuat suatu higher low dan membuat higher high akhirnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini dia ke reject oleh 105,62. Semoga beneran ke reject sampai besok ya. Jadi ke reject 1, reject 2. Nah, mulai membuat lower low kalau bisa ya. Nah, membuat lower low-nya kalau bisa di bawah dari MA20 gitu. Itu harapan gua untuk indeks dolar, karena kalau kita di sini indeks dolar udah terlalu lama rally sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Dari Juli basically, Juli sampai sekarang. Jadi semoga mulai terjadi koreksi. Dan kalau terjadi koreksi itu bisa menjadi satu hal yang bagus untuk risk on asset in general gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya, dan free shipping untuk seluruh di Indonesia ya. Nah, buat yang tertarik bisa klik di link description gua di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, secara posisi spot sayangnya buy limit pertama tembus. Jadi yang tersisa sekarang adalah buy limit kedua di 26.412 dan buy limit ketiga kita di 26.032 USD ya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini tetap daily close di bawah dari MA50, ini sudah terjadi retest pertama. Jadi apabila besok terjadi retest kedua, kita bisa limit posisi short dengan target TP kita di 26.412 ya, target TP-nya di sini. Nah, untuk posisi long ya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26.412, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin langsung terjadi retest di buy limit kedua ya. Untungnya nggak tembus, tetapi daily opennya hari ini sedikit mengkhawatirkan ya. Jadi untuk sekarang yang mungkin masih bisa kita pasang adalah tinggal di buy limit ketiga ya, karena buy limit keduanya ya technically speaking sekarang harusnya udah kena kalau lu pasang ya. Buy limit ketiga di 1567. Nah, untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futuresnya hari ini sih sebenarnya udah terjadi retest 1, retest 2, tetapi kemarin terlalu tipis. Kalau terlalu tipis kayak gini biasanya gue nggak buka posisi long ya. Jadi kita tunggu sampai terjadi bounce bener atau benar-benar tembus gitu ya. Jadi kita lihat besok jam 7 pagi apakah dia daily close di bawah dari 1623 atau tidak. Kalau dia daily close di bawah, maka kita bisa pertimbangkan untuk retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1567 ya. Tetapi kalau ternyata besok daily close-nya di atas dari 1623, nah kita bisa besok limit posisi long di 1623. Jadi kalau terjadi retest lagi, jadi kayak retest ketiga ya. Nah, kita langsung bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1660. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP dia sedikit berbeda ya. Kemarin dia malah nggak ada koreksi, malah berhasil tembus dan reclaim MA200. Let's go ya. Nah, untuk XRP berarti secara posisi spot ada sedikit pergeseran. Buy limit pertama sekarang jadi di MA200, buy limit kedua jadi di 50 sen, dan buy limit ketiga sekarang jadi di MA50 ya. Luar biasa ya peningkatannya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA200. Apabila besok pagi jam 7 dia tetap daily close di atas dari MA200, kita bisa limit posisi long di MA200. Apabila kebuka posisi longnya, target TP-nya ada 2 nih ya. Buat yang konservatif bisa di upper band, itu di sekitar 52 sen. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 53 sen ya. Jadi yang konservatif di 52 sen, yang agresif di 53 sen ya. Sementara untuk posisi shortnya untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 53 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Dan kita masuk ke BNB. Sayangnya untuk BNB dia jebol 216,1 ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat secara posisi spotnya yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 196,9 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini
Kemarin sih ya baru retest 1, jadi belum dapat posisi long untungnya ya. Jadi kalau terjadi, ini sebenarnya retest 1, retest 2 sih ya. Kita bisa buka posisi long sebenarnya di sini, karena terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long, target TP-nya di 216,1 gitu. Itu untuk target TP posisi long ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 216,1, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan yang terakhir kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini sayangnya mirip seperti BNB, dia daily close di bawah dari buy limit ya. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk Cardano tinggal di buy limit ketiga, yaitu di 24 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini, dia sudah terjadi retest pertama di EMA 20 atau di 25 sen sebagai resisten ya. Jadi apabila dia besok jam 7 pagi daily close masih di bawah dari EMA 20 ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka limit posisi short di sini ya. Jadi kalau terjadi lagi retest di EMA 20 atau di 25 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 25 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Dan gua ingatkan, hari ini akan keluar banyak news-news penting dari US, jadi ekstra hati-hati, jangan sampai kalau kalian konservatif ya, belum kena target TP dipaksain ujung-ujungnya malah kena cut loss gitu. Itu cukup sering terjadi ya. Tapi buat lo yang agresif ya monggo silakan di ride the wave saja ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.